Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang marketing and selling skill ini, saat ini saya akan sharing teknik negosiasi sebagai seorang penjual. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu, sahabat saya tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, beri komen positif, kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya supaya banyak orang ikut belajar tentang bagaimana proses negosiasi yang cepat dan singkat dan seterusnya. Yang kemudian juga membuat saya lebih bersemangat memproduksi video-video lainnya. Mengapa saya membuat video ini sekalian tentang negosiasi? Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara negosiasi, apa itu negosiasi, dan apa yang mesti kita negosiasikan dalam proses penjualan. Negosiasi adalah suatu proses di mana kita memenuhi persyaratan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain yang sebalik juga menginginkan sesuatu dari kita. Itu sederhananya ya. Atau proses juga untuk menyesuaikan pandangan kedua belah pihak tentang hasil ideal menjadi hasil yang dapat dicapai. Nah, itu berbagai konsep ya. Tapi intinya pertama, negosiasi kan dibutuhkan karena memang ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan. Tentu negosiasi dilakukan saat bagaimana nih? Saat Anda sudah mulai mempunyai prospek, lalu Anda bertemu meyakinkan, membangun hubungan dengan pelanggan Anda, lalu pelanggan Anda mulai percaya dengan Anda dan akhirnya terbuka dia menyampaikan apa yang diinginkan, kemudian Anda membuat proposal. Lalu Anda tahapan melakukan apa di sini? Presentasi. Nah, disitulah ada berbagai perbedaan, keberatan. Nah, ini perlu diselesaikan dengan teknik negosiasi. Nah, jadi negosiasi itu sebenarnya menyelesaikan perbedaan. Ada perbedaan pandangan dan sebagainya. Nah, perbedaan ini karena apa? Karena memang perbedaan dari awalnya atau ada perubahan dan sebagainya. Maka di sini perlu adanya tawar menawar atau ada perundingan. Nanti apakah metodenya bentuknya win-loss atau loss-loss atau loss-win. Nah, itu kita lihat nanti seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman memahami proses negosiasi itu datang lagi adalah karena ada perbedaan atau ada keberatan dan seterusnya. Setiap kita profesional sebagai sales profesional pasti juga sebagai seorang negosiator. Jadi everybody is negosiator. Tergantung nanti pihaknya di mana. Tentu teman-teman, pihak-pihak yang berbeda dengan kita itu punya kepentingan untuk mencapai ujung, kalau di bisnis ujungnya profit. Nah, Anda kan ketahui ya, profit, rumus sederhananya profit atau keuntungan sama dengan ya revenue dikurangi cost. Profit sama dengan revenue atau pendapatan dikurangi cost atau biaya di sini. Nah, itu rumusnya ya. Nah, tentu Anda di pihak yang mana nih? Kalau Anda sebagai sales, berarti Anda di pihak yang namanya revenue, meningkatkan semaksimal mungkin revenue atau pendapatan perusahaan dalam proses bisnis tersebut. Berarti profitnya harus meningkat setinggi mungkin supaya Anda dapat keuntungan lebih banyak. Nah, itu di R-nya, revenue-nya. Sedangkan di sisi pembeli, ketika dia membeli barang berarti ada biaya di sana. Ya, maka di sisi cost, berarti pembeli bagaimana serendah mungkin cost-nya atau total value-nya begitu ya, serendah mungkin supaya dia bisa mendapat manfaat setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, karena ada perbedaan seperti ini, maka teman-teman sudah jelas ya, dua sisi. Pihak penjual ingin meningkatkan revenue semaksimal mungkin. Yang kedua apa? Meningkat market share-nya, bisa membeli banyak. Dan ketiga, total cost-nya turun ketika banyak pembeli barang lebih murah. Nah, itu pihak penjual. Lalu pihak pembeli, dia ingin apa? Kepuasannya meningkat. Tentu dengan cara bagaimana? Ya, value-nya, total value-nya dia dapat gitu ya. Dengan biaya serendah mungkin, dapat kualitas yang bagus, servisnya bagus, dan dengan harga yang wajar sesuai dengan persepsi dia. Nah, itu kepentingannya. Kalau sudah ada kepentingan, maka disebutnya di sini namanya rumah susun negosiasi. Ya, rumah susun negosiasi. Penjual, pembeli. Nah, disinilah terjadi negosiasi, pertukaran. Jadi ada pertemuan, ada perundingan, ada pertukaran nilai, ada pertukaran apapun di situ sehingga ketemu. Nah, di sini ada yang mengenai konsepnya
ada win-win solution dan sebagainya. Boleh saja teman sekalian. Jadi intinya adalah ada pertukaran di dalam proses negosiasi. Dalam negosiasi penjualan perlu seorang profesional negosiator sini menguasai berbagai kompetensi. Yang pertama, kompetensi di dalam komunikasinya harus baik. Lalu mengenali pelanggan Anda, sehingga bagaimana dalam negosiasi bertukar informasi di sini teman sekalian ya, bisa mempengaruhi dengan tepat di sini. Lalu juga setelah mengenali, Anda menguasai produk Anda. Jadi nanti waktu di negosiasi tentu nanti bisa di breakdown yang mana mau dikurangi biaya-biaya. Jadi Anda harus tahu struktur dari cost Anda. Jadi tahu di situ ya. Lalu kemudian Anda memahami dari bangun hubungan juga. Kalau sudah percaya biasanya gampang misalnya ya. Lalu juga apa objeknya yang akan dinegosiasikan. Mesti kenali dulu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Anda, apa yang menjadi keberatannya dia. Apakah masalah harga, atau volumenya, atau cara pembayaran, atau cost dan sebagainya. Nah itu mesti dikenali dulu yang namanya aspek-aspek objek-objek yang mau dinegosiasikan. Karena negosiasi itu banyak sekali aspek-aspeknya. Jadi Anda harus menguasai informasi sesuai dengan produk Anda. Persiapan negosiasi harus dilakukan. Jadi tahapan negosiasi ada persiapan, pelaksanaan negosiasi, lalu kemudian penutupan negosiasinya, closingnya. Nah, dalam persiapan ini tentu Anda harus menggali informasi selengkap mungkin, apa yang dibutuhkan, yang harapan juga apa keberatan dari pelanggan Anda. Kedua, tujuan. Ya, mau dicapai apa nih sahabat sekalian, gitu ya. Lalu titik ideal, angkanya mau di posisi berapa? Harapannya seperti apa? Limit batasnya terakhir seperti apa? Ini Anda punya. Nah, ini dalam kategori strategi dalam negosiasi. Lalu kalau Anda datang dalam negosiasi itu ada 2 atau 3 orang harus membagi tugas. Ya, jelas ya. Nah, berikutnya membuat checklist. Siapa pelanggannya akan hadir, kapan waktunya, apa isunya yang berkembang di sana, dan dibuatkan semua checklist supaya nanti dibuat lengkap. Jadi nggak boleh datang dengan tangan kosong, harus lengkap checklistnya. Jadi setiap pembicaraan tuh harus dikasih note supaya jangan kelupaan gitu teman-teman. Nggak boleh tangan kosong, semua karena ditulis semua karena terikat dalam suatu perjanjian. Jadi membuat negosiasi checklistnya dengan baik. Dalam persiapan ini pun harus diketahui namanya tekanan utama dalam negosiasi. Tekanannya pertama segi waktu ya, dan waktu Anda ini nggak boleh terbaca oleh customer Anda gitu ya. Kenapa? Nanti waktu itu kan ada yang penting, genting, makanya segera dilakukan. Nah, tapi penting tapi tidak genting, ini berarti direncanakan. Lalu penting tapi tidak penting tapi genting, itu dipertimbangkan, atau tidak penting tidak genting. Tapi kalau Anda ketahuan sedang Anda belum mencapai target gitu ya, wah itu bisa dibujuk oleh customer Anda. Jadi tenang saja, jadi perhatikan waktunya. Yang kedua, perhatikan informasi. Dapat informasi yang baik, kelengkapan informasi apa yang dibutuhkan itu harus lengkap teman-teman ya. Jadi data informasi pelanggan itu harus jelas, makin detail makin bagus. Kemudian gali juga siapa orang-orang yang akan hadir di sini, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana kecenderungan mereka, dan setiap informasi tersebut. Jadi perhatikan baik-baik informasi, kuasai informasi, jangan blank. Yang ketiga, tempat. Nah, pilih tempat yang netral, hindari di tempat klien. Oh, itu ya. Bisa Anda memilih tempat, memang ada 3 tempat proses negosiasi atau melobi. Kalau di tempat yang ideal yaitu tempat yang namanya di lapangan golf, yang santai sambil berjalan, Anda bisa melakukan negosiasi. Yang kedua, di lobi hotel atau sambil entertain sifatnya di sini ya. Nah, yang ketiga di kantornya dia, di sarang macannya gitu ya. Nah, seberapa efektif tempat tersebut? Tentu yang di lapangan golf atau tempat-tempat yang santai itu kekuatannya, efektivitasnya 75%, karena dikondisikan dalam konteks emosi yang menyenangkan gitu ya. Kalau yang di lobi tempat makan sambil karaoke atau sambil makan siang atau lunch sebagainya, nah itu efektivitasnya kurang lebih dia hanya 20% gitu misalnya ya. Nah, kalau di kantor efektivitasnya 5%, Anda bisa kalah tertekan di sini ya. Jadi pertimbangkan, usahakan cari tempat yang netral supaya suasananya bisa mendukung. Lalu yang keempat adalah sumber daya kita yang terbatas, itu berbahaya sekali ya. Jadi Anda hitung semuanya, tekan-tekan utama yang harus dihadapi. Jadi ini persiapan dalam rangka proses negosiasi yang Anda akan lakukan. Ada beberapa pilihan strategi dalam negosiasi.
Memang setiap dalam pembicaraan idealnya selalu ingin win-win solution. Nah, tapi Anda harus siapkan 5 strategi yang Anda akan lakukan. Nah, pertama, strategi yang paling buruk yaitu lose-lose. Berarti semua pihak menghindar. Nah, ini Anda harus melihat apa saja variabel ketika harus lose-lose, menghindar terlebih dahulu, atau istilah wait and see. Nah, ini kalau terjadi seperti ini strateginya, Anda siap apa yang mesti Anda lakukan. Nah, yang kedua, Anda menggunakan teknik namanya kompetisi. Win or lose, saya sales menang, Anda yang kalah. Karena saya tahu bahwa Anda sedang butuh dan saya yang punya, orang lain tidak punya. Nah, itu dia teknik kompetisi, win and lose. Saya sudah tahu, saya menguasai informasinya, saya menggunakan teknik win or lose. Nah, itu ya. Teknik yang ketiga yaitu saya teknik mengalah atau mengakomodasi atau lose win. Saya kalah, Anda yang menang. I lose or give in gitu ya. Saya kalah. Kenapa? Ya pasti punya motif juga tentu ya. Kenapa saya mesti mengalah? Karena saya tahu dia banyak kebutuhan. Suatu saat saya kalah yang ini tapi saya menang yang lain. Nah, itu ya. Aspek-aspek saya kalah produk yang ini tapi saya bisa masuk produk yang lain jauh lebih karena sudah membangun dalam rangka trust. Ada seperti itu, ada sahabat sekalian ya. Namanya saya menggunakan teknik lose win. Saya mengalah untuk menang. Yang mengalah untuk kemenangan. Nah, lalu ada strategi yang namanya kompromi, lose win. Nah, kompromi. We both get something. Jadi kedua belah pihak, kita sebagai penjual dan sebagai pembeli, itu sama-sama ada lose-nya, ada win-nya. Contoh. Nah, ini lose win ya. Lose win. Jadi kompromi dalam arti kompromi. Kompromi sini ya. Yaitu ada saya menang di satu sisi. Misalnya saya menang yaitu harganya. Tapi pelanggan minta volumenya misal harga Rp1.000 dapat 5. Saya menang harga 1.000, tapi pelanggan mintanya ada bonus 7. Nah, gitu ya. Jadi dia menang harga tapi saya kalah di satu sisi. Nah, ada lagi teknik misalnya sahabat sekalian, saya kalah yang ini tapi atau satu aspek misalnya segi waktu, tapi saya menang dari segi penambahan biaya gitu ya. Nah, itu makanya teman-teman list dari negosiasi itu harus jelas. Nanti di situ bertukar. Tadi dijelaskan produk, waktu, harga, wah, semuanya list. Nanti perbandingkan pembeli penjual. Mana sih? Maka perlu checklist. Akhirnya Anda mengetahui totalnya seperti apa. Nah, itu namanya teknik kompromi. Dan ini yang sering dilakukan, umumnya dilakukan seperti ini, lose win. Nah, yang ideal win-win. Nah, ini kolaborasi. Kalau kolaborasi itu win-win seperti ini, contoh ya. Misalnya Anda mau membangun ya suatu bisnis, begitu kan? Contoh Pertamina sama PLN. PLN ya. Pertamina punya kemampuan menggali, ngebor, eksplorasi tanahnya. Lalu ketemulah di situ yang namanya panas bumi, gitu ya. Tapi panas bumi untuk apa nih? Kan itu tidak digunakan oleh Pertamina, gitu ya. Lalu Pertamina mengundang PLN supaya memanfaatkan panas bumi sebagai sumber tenaga listrik. Akhirnya membuatlah perusahaan baru. Nah, ini yang disebut namanya bentuknya yaitu kolaborasi win-win. Semuanya menang. Satu yang menggali, ngebor sampai keluar dapat gasnya, panas buminya, kemudian panas bumi keluar diolah oleh PLN. Nah, ini sebutnya win-win, kolaborasi. We both win. Dua-duanya menang. Menang menggalinya, menang dalam mengolahnya. Jadi yang umumnya digunakan oleh para pelaku dalam negosiasi adalah kompromi. Ada saatnya saya menang, ada saatnya mengalah. Dari seluruh variabel yang akan digunakan. Jadi bahasa seperti itu ya. Hati-hati tentunya dalam menggunakan istilah strategi negosiasi, win-win itu Anda kerjasama, berkolaborasi begitu ya, untuk membangun bisnis baru. Tapi kalau yang dipakai kebanyakan adalah kompromi, lose win, we both get something. Kedua, pihak mengambil satu keuntungan. Juga ada yang mengalah. Tapi semua totalnya adalah semuanya saling memberikan manfaat yang baik. Antisipasi dalam proses negosiasi. Nah, jadi antisipasi waktu Anda mulai negosiasi ini peluangnya ada banyak. Pertama, kalau idealnya tentu waktu Anda sesuai dengan rencana negosiasi, mulai masuk negosiasi, kemudian proses negosiasi,
ideal sukses, deal sesuai dengan harapan. Ada yang kedua, ya, yaitu tidak sesuai rencana awal. Berarti di sini prosesnya pasti lebih lama. Ya, di sini terjadi nanti tadi idealnya ya memang ada kompromi. Ada kompromi di situ ya. Tadi ya, dua belah pihak menang, itu kompromi. Tapi yang juga berbahaya adalah risiko negosiasi namanya gagal. Nah, ketemu ya tadi lose-lose itu teman sekalian ya. Lose-lose. Nah, di sini kenapa bisa juga karena tidak ada niat negosiasi atau ada hambatan-hambatan. Nah, di sini nanti ada berbagai teknik dilakukan seperti melakukan lobbying, ada lobby teman-teman ya, atau mediasi atau arbitrasi atau konsiliasi gitu ya. Itu harus memang dipersiapkan oleh teman-teman sekalian berbagai kira-kira antisipasi ketika Anda menggunakan berbagai strategi itu terjadi seperti apa. Tentu harapannya adalah langsung closing, sukses negosiasinya. 4 tahap tindakan. Jadi tadi sudah persiapan, sekarang tindakannya ya dalam negosiasi. Setelah persiapannya bagus, sahabat sekalian, checklist lengkap, informasi lengkap, Anda sudah tahu apa yang dilakukan, semuanya tertulis. Jadi teman-teman ya, tertulis itu harus dilakukan. Jangan tangan kosong, jangan mengandalkan ingatan. Tulis ya. Lalu ketika Anda sudah masuk negosiasi, mulai Anda berdiskusi tentang perbedaan-perbedaan di antara Anda sebagai penjual dengan customer Anda. Ingat tadi, semuanya punya visi yang sama, bagaimana meningkatkan profit perusahaan. Cuman Anda sebagai penjual tentu targetnya revenue naik, dapat untung setinggi mungkin, pendapatan setinggi mungkin. Sedangkan si pihak pembeli adalah cost-nya serendah mungkin atau nilainya serendah mungkin. Nah, ini yang perlu teman-teman pikirkan. Jadi poin sudah jelas, sudah jelas, mulai Anda melakukan negosiasi di sini. Nah, di sini terjadi proses diskusi. Jadi apa yang mereka butuhkan di sini. Saling, tahap ketiga lah saling mengusulkan, menawarkan. Untungnya mana, aku dapat di mana. Jadi negosiasi di sini. Nah, itu langkah ketiga, mengusulkan. Jadi jangan sampai nggak mengusulkan ya, karena tahu. Jadi negosiator yang baik, dia sudah siap seperti apa variabelnya. Nah, di sini mengusulkan, bertukar lah di sini ya terjadi. Namanya kita negosiasikan adalah pertukaran di sini. Atau proses tawar menawar, apa yang Anda akan tawarkan. Nah, di sini jelas ya, ada 4 tahap dalam proses, tentunya dalam proses negosiasi. Jadi ada persiapan, ada proses berdebat di situ, mengusulkan ya untuk mendapat lebih bagus, kemudian tawar menawar, dan itu yang pasti dilakukan. Nah, setelah itu baru Anda tahapan namanya closing. Sahabat sekalian, berarti Anda sekarang sudah memahami proses negosiasi. Tidak sembarangan juga. Dan sudah dapat informasi lengkap dari masing pihak ya, membaca informasi tengah waktu seterusnya. Dan sekarang Anda sudah berhasil negosiasi. Setelah ingat itu kompromi, bertukar, apa yang saya menang, apa yang saya mesti mengalah, dan seterusnya. Itu biasa sahabat sekalian ya. Tapi yang paling luar biasa ketika Anda bisa closing, Anda tetap mendapatkan revenue sebagai seorang sales dari pihak lawan kita, pembeli, di juga mendapat keuntungan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa setelah closing, sepakat semuanya, langsung segera tulis dalam bentuk perbaikan proposal, revisi tersebut, lalu bikin perjanjian untuk mengikat apa yang telah disepakati dalam proses negosiasi sahabat sekalian. Dalam video ini saya percaya bahwa sahabat kalian bisa belajar dengan baik dan bisa dipraktik dengan bagus lagi, dan Anda jauh lebih sukses. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video-video training saya lainnya supaya kompetensi Anda meningkat dalam teknik proses menjual. Dan saat ini Anda bisa mencapai target sebaik mungkin. God bless you.